Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman kepada para rasul merupakan salah satu landasan utama dalam agama Islam dan termasuk bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa beriman kepada para rasul merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Seorang mukmin tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, serta para rasul yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Beliau menjawab, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjadikan iman kepada para rasul sebagai salah satu bagian dari rukun iman. Oleh karena itu, seorang muslim wajib meyakini keberadaan dan kebenaran para rasul yang diutus oleh Allah. Para ulama menjelaskan bahwa beriman kepada para rasul berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Para rasul tersebut diutus untuk mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mereka adalah utusan yang benar yang telah menyampaikan risalah Allah dengan jujur dan sempurna serta berjuang dengan sungguh-sungguh di jalannya. Sebagian dari para rasul tersebut disebutkan namanya dalam Al-Quran, sementara sebagian yang lain tidak disebutkan. Meskipun demikian, kita tetap wajib beriman kepada semuanya secara keseluruhan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam mendefinisikan Nabi dan Rasul. Namun, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah dengan membawa syariat baru, sedangkan Nabi adalah seorang yang menerima wahyu untuk melanjutkan atau menegakkan syariat yang telah ada sebelumnya. Setiap umat di muka bumi ini tidak pernah kosong dari utusan Allah. Ada Rasul yang membawa syariat baru kepada kaumnya, dan ada pula Nabi yang melanjutkan syariat yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka juga memberi putusan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa jumlah nabi tidak hanya 25 orang sebagaimana yang sering kita hafal, dan jumlah rasul juga tidak terbatas pada 5 yang dikenal sebagai ulul azmi. Jumlah tersebut hanyalah yang disebutkan dalam Al-Quran.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jumlah Rasul. Nabi SAW menjawab bahwa jumlahnya sekitar 300 lebih. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jumlah Nabi mencapai 124.000 Nabi, sedangkan Rasul berjumlah 315 Rasul. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa jumlah pasti para Nabi dan Rasul tidak dapat kita ketahui secara pasti. Wallahu a'lam. Karena itu, meskipun Al-Quran hanya menyebutkan sebagian dari mereka, kita tetap wajib beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenabian adalah karunia dan pilihan dari Allah. Kedudukan ini tidak dapat diraih dengan usaha manusia semata, tidak pula dengan banyaknya ibadah atau ketinggian ilmu. Kenabian adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang Dia pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Artinya, Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, Allah menentukan siapa yang Dia kehendaki untuk diberi rahmatnya, yakni kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Oleh karena itu, para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang dipersiapkan oleh Allah untuk membawa petunjuk bagi umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, beriman kepada para rasul memiliki kedudukan yang sangat penting. Melalui para rasul, manusia dapat mengenal Allah, memahami syariatnya, dan mengetahui jalan menuju keselamatan. Tanpa para rasul, manusia tidak akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, kebutuhan manusia terhadap para rasul sebenarnya jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, atau udara. Kehilangan makanan atau minuman hanya akan menyebabkan kematian di dunia, namun tidak mengenal para rasul dapat menyebabkan kerugian besar di dunia dan akhirat. Semoga Allah meneguhkan iman kita kepadanya dan kepada para rasulnya, serta mengumpulkan kita bersama para nabi dan rasul di surga Firdaus yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.